Analisis kerusakan mangrove di Kota Pasuruan menggunakan data citra satelit. Mangrove memiliki banyak manfaat seperti menjadi habitat bagi flora fauna, sumber mata pencaharian, penyedia bahan bakar, pangan, kayu, bahan bangunan, penjernihan air, perlindungan pantai dari kerusakan, menyerap CO2, dan dampak negatif yang ditimbulkan dari global warming. Namun, dewasa ini permasalahan pada hutan mangrove adalah terjadinya degradasi lahan dalam 100 tahun terakhir. Penurunan jumlah hutan mangrove disebabkan oleh alih fungsi lahan akibat pembangunan proyek, industrialisasi, perluasan kota, serta aktivitas pertanian. Sekitar 1/3 hutan mangrove di dunia sudah mengalami degradasi atau dialihkan untuk fungsi lain. Dan salah satu wilayah Indonesia yang juga mengalami degradasi hutan mangrove adalah Kota Pasuruan, Jawa Timur. Pengelolaan ekosistem mangrove berperan penting dalam mencapai SDGs nomor 14, yaitu melindungi ekosistem laut dan pesisir untuk menghindari dampak buruk. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan kerusakan lahan hutan mangrove di Kota Pasuruan menggunakan data citra satelit sesuai dengan kriteria Kementerian Kehutanan. Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi terhadap SDGs dan menjadi sumber baca bagi masyarakat maupun peneliti lainnya, serta menjadi saran bagi pemerintah untuk membuat kebijakan reboisasi hutan mangrove yang lebih optimal. Metodologi yang kami gunakan yang pertama adalah melakukan tagging manual dengan mengambil 125 titik sampel, di mana data citra satelit yang digunakan berada dalam rentang waktu 1 Januari hingga 31 Desember 2023. Kemudian dilakukan pemisahan data di mana 80% data training digunakan untuk membangun model dengan algoritma random forest, sedangkan 20% data testing digunakan untuk memeriksa kebaikan model. Kemudian mengambil nilai NDVI sebagai variabel kerapatan tajuk dengan rumus dan juga klasifikasi sebagai berikut. Lalu variabel yang kami gunakan yaitu jenis penggunaan lahan, kerapatan tajuk, kepekaan tanah terhadap abrasi, dilakukan kuantifikasi nilai berupa skor bilangan bulat mulai dari 1 sampai dengan 3 berdasarkan pedoman inventarisasi mangrove Departemen Kehutanan. Lalu variabel-variabel yang sudah kami peroleh dilakukan total nilai scoring yang dapat menunjukkan kualitas kawasan mangrove dengan klasifikasi sebagai berikut. Semakin rendah nilai TNS, maka menunjukkan semakin buruk kelestarian mangrove. Hasil yang diperoleh bahwa dari proses tagging tadi diperoleh klasifikasi mangrove, daratan, dan juga perairan dengan akurasi sebesar 82%. Kemudian untuk jenis penggunaan lahan terdiri dari hutan dan kawasan hutan, tumpang sari dan perkebunan, serta non-vegetasi. Sedangkan untuk variabel NDVI yaitu kerapatan tajuk dan diperoleh bahwa hanya beberapa wilayah di Kota Pasuruan yang dapat dikategorikan sebagai kelebatan tajuk lebat atau masih mungkin pepohonan yang mampu menahan sinar matahari mencapai permukaan tanah, sedangkan sisanya kelebatan tajuk sedang dan juga kelebatan tajuk jarang. Sedangkan untuk jenis tanah di Kota Pasuruan relatif aman dari pengikisan sebab tanah aluvial dan mediteran sama-sama tidak peka terhadap erosi. Sehingga dapat kita asumsikan bahwa jenis tanah di Kota Pasuruan memiliki skor tertinggi sesuai dengan tabel 2 tadi, bahwa tanah di Kota Pasuruan tidak peka terhadap pengikisan. Diperoleh hasil bahwa sebesar 73,59% dari luas hutan mangrove di Kota Pasuruan ini mengalami rusak berat, 23,19% mengalami rusak, serta 3,22% tidak mengalami rusak. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Kota Pasuruan telah terjadi degradasi hutan mangrove. Hal ini disebabkan karena mata pencarian beberapa penduduk di daerah pesisir adalah pengepul kayu mangrove. Melihat adanya peluang tersebut, mendorong mereka untuk melakukan penebangan liar. Selain itu, juga terjadi alih fungsi lahan hutan mangrove menjadi tambak-tambak untuk budidaya ikan atau udang. Di sisi lain, Pantai Pasuruan juga dijadikan sebagai objek wisata
yang dapat menimbulkan dampak negatif seperti sanitasi yang buruk, pembuangan limbah, dan kontaminasi. Namun, di balik itu semua, ketidaktahuan masyarakat setempat akan pentingnya hutan mangrove menjadi alasan utama terjadinya degradasi. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah bahwa kondisi hutan mangrove di Pasuruan pada tahun 2023 sangat memprihatinkan, di mana lebih dari 70% luas hutan mangrove dikategorikan sebagai rusak berat. Jika hal ini tetap dibiarkan, maka ketercapaian SDGs akan terganggu dan menjadi tantangan bagi kita semua. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sumber pengetahuan baru mengenai sebaran kerusakan mangrove di Pasuruan. Temuan ini juga dapat menjadi saran bagi peneliti berikutnya seputar trade-off antara ekologi kawasan mangrove dengan potensi sosioekonomi yang sama-sama menjadi permasalahan pembangunan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih.